Selamat Hari Ayah. Ya, saya tahu mungkin di Indonesia agak sedikit kita kurang begitu familiar dengan Hari Ayah atau Hari Abah, Hari Bapak, karena kita lebih terkenal dengan Hari Ibu. Ya, karena kita punya filosofi yang kuat, itu adalah surga itu ada di telapak kaki ibu. Ya, tapi yang kita tidak sadar adalah ini. Mungkin sudah percaya bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi banyak kita mungkin yang tidak sadar bahwa surga dan neraka di bumi ini diciptakan oleh para ayah. Oh, tendensius ya. Ya, tapi itulah yang realitas yang kita lihat, bahwa semua dimulai dari pria dan semua dimulai dari para ayah. Karena Roma 12 ayat Roma 5 ayat 12 katakan bahwa dosa masuk ke dalam dunia ini. Dosa berarti neraka. Dosa berarti kutuk. Dosa berarti sakit penyakit. Dosa berarti kematian. Dosa berarti semua manifestasi kejahatan yang kita lihat di atas muka bumi hari ini. Di Roma 5:12 katakan, sebagaimana dosa masuk ke dalam dunia ini bukan melalui satu ibu, tapi melalui satu pria. Through one man. Melalui satu pria, dosa masuk ke dalam dunia ini. Sebabnya hari ini, saya akan rubah pesan hari ini. Yang pertama, saya mau bicara soal Sabat. Itu bukanlah hari, tapi pribadi. Tapi hari ini saya feel momentumnya pas dan kuat. Karena ini Father's Day, hari para ayah. Dan saya mengatakan begini, bahwa kehormatan seorang pria itu adalah menjadi seorang ayah. Bukan hanya menjadi seorang suami, tapi juga menjadi seorang ayah. Ini kehormatan yang terbesar, menjadi seorang pria. Nah, sekali lagi, Indonesia tidak terbiasa merayakan Hari Ayah. Tapi tanggal 19 Juni kemarin, itu Amerika yang menjadi sebuah perayaan hari internasional Hari Ayah ini, Father's Day ini ya, di Amerika. Nah, sejarah dari Father's Day atau Hari Ayah ini, itu ditemukan atau dimulai tahun 1910. Ada yang bilang 1908, tapi ada yang bilang 1910. Oleh seorang namanya Sonora Smart Dodd. Dia lahir di Arkansas, di Kansas. Dan perayaan Hari Ayah ini dirayakan pertama kali di kota Spokane. Saya pernah ke Spokane, ya, di Washington State, ya. Spokane di situ di mana markas atau pusat pelayanan yang disebut Healing Room, di mana seorang rasul kesembuhan ilahi namanya John G. Lake, ya, dia berasal dari situ. Nah, John G. Lake sebelum dia mendirikan namanya Healing Room di kota Spokane ini, Tuhan utus dia ke Afrika Selatan. Ketika sebuah wabah penyakit, sebuah virus pandemi yang membunuh ribuan orang di Afrika Selatan waktu itu. Dan Tuhan utus John G. Lake ini dari kota Spokane, dia berangkat ke Afrika Selatan. Dia dikenal dengan Healing Apostle, Rasul Kesembuhan. Dia berangkat ke sana sebagai orang medis, tetapi juga sebagai seorang Rasul Kesembuhan. Dan sejarah memberitahu
dalam buku-buku yang ditulis oleh John G. Lake tentang kehidupannya John G. Lake dan pelayanannya. Ketika dia di Afrika Selatan, ketika virus ini menyebar, membunuh begitu banyak orang, dia datang dengan sebuah harapan. Bukan harapan secara medis pada waktu itu. Harapan yang dia bawa cuma ini, bahwa Yesus satu-satunya jawaban. Jesus is the only answer. Dia datang dengan berita bahwa Yesus itu nama di atas segala nama, virus apapun juga. Dan dia demonstrasikan kuasa dari nama Yesus ini. Ingat, saya pernah sampaikan pesan ini bahwa nama itu adalah aset. Nama itu adalah harta kekayaan. Nama itu adalah currency kehidupan. Sadarkah saudara bahwa kalau saudara memiliki Yesus dan namanya dalam hidup saudara, kalau saudara adalah anaknya, saudara punya hak memakai namanya. Sebagaimana Gibran Kaisang, dia berhak pakai nama bapaknya karena dia anak. Sama kalau saudara telah dilahirkan kembali dan menjadi bagian dari keluarga Allah lewat sebuah kelahiran rohani hidup saudara, bertobat, sadar, terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara diberi otoritas dan hak untuk pakai nama itu. Dan saya mau beritahu hari ini buat kita semuanya, Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, ini zona merah begitu banyak di kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah ini, termasuk Salatiga, termasuk Kabupaten Semarang, di mana kami Pondok Penuai berada di Kecamatan Getasan, Kota Kudus, dan banyak lagi kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, bahkan di Indonesia hari ini. Saya mau beritahu buat saudara bahwa nama Yesus itu nama di atas segala nama, virus apapun. Yakini ini. Dan bukan cuma saudara harus percaya, tapi saudara juga harus menggunakan nama ini. Karena nama Yesus ini adalah nama currency kehidupan. Currency kehidupan. Punya nama Yesus berarti saudara punya kehidupan. Karena Yesus adalah jawaban. Dan ini yang terjadi dengan John G. Lake ini. Dia demonstrasikan kuasa nama ini dan pakai nama ini. Dan itu dibuktikan ketika dia dokter-dokter meneliti virus yang sedang bekerja, epidemi yang sedang bekerja membunuh ribuan orang di Afrika Selatan. Didemonstrasikan dengan menaruh jarinya dia. Dan virus-virus dilihat di mikroskop. Nempel di jari-jarinya dia virus-virus ini. Dan dia menggunakan kuasa otoritas dan nama Yesus ini. Dan dia berkata, in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Virus mati. Dan lewat mikroskop bisa terlihat bagaimana virus ketika nempel di tangan, di jarinya dia, John G. Lake ini. Virus-virus itu mati seketika. Ketika menyentuh jarinya. Karena dia pakai nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa atas kematian. Nama yang berkuasa atas penyakit. Nama yang berkuasa atas segala virus apapun juga. Wow. Dan John G. Lake selama di Afrika Selatan, mujizat demi mujizat terjadi. Dan saya percaya ini waktunya buat kita gereja Tuhan di bangsa ini. Kita bukan menyumbang ketakutan kepada bangsa ini. Gereja hadir menjadi solusi. Bukan justru menjadi kontributor ketakutan, kecemasan di masyarakat.
Karena tidak ada pemimpin negara, tidak ada satgas, tidak ada dokter, tidak ada ahli epidemik dimanapun di dunia ini yang punya solusi untuk masalah virus hari ini. Karena penelitian tentang obat untuk semua virus COVID-19 ini tidak cukup cepat dibandingkan mutasi dari virus itu sendiri. Kita gereja, kita anak Tuhan di bangsa ini, yang ditetapkan Tuhan menjadi garam, yang bukan cuma protek garam itu, tapi juga menyembuhkan. Kita ditentukan untuk menjadi terang yang bukan hanya menyinari, tetapi juga mengusir kegelapan secara alamiah. Itu destiny saudara dan saya, dimanapun engkau berada. Jadi ketika John Gillett dia berangkat ke Afrika Selatan, di tengah-tengah wabah epidemik membunuh ribuan orang, dia tidak datang dengan kekuatannya sendiri. Sebagaimana Daud berhadapan dengan Goliat yang besar, dia berkata, kamu datang dengan tombak dan lembing, tetapi aku datang, kata Daud, dalam nama Tuhan Allah Jehovah, nama di atas segala nama. Dan dia penggal kepala Goliat dengan satu alih-alih itu. Dan ini yang harusnya kita gereja lakukan hari-hari ini. Kita mulai gunakan otoritas rohani kita. John Gillett dia kembali ke kota Spokane 1900-an. Dan dia sewa sebuah rumah di kota itu. Dan dia kasih nama Healing Room. Dan disitulah orang-orang sakit datang. Mereka didoakan, diurapi dengan minyak, dilayani pelepasan, dan mereka disembuhkan. Tercatat dalam waktu 4 tahun 100.000 orang sakit sembuh di healing roomnya John Gillett ini. Dan tercatat kota Spokane dapat predikat kota paling sehat di dunia pada waktu itu. Dan saya percaya Yesus tidak berubah hari ini. Saya percaya kuasa anugerah dari nama ini tidak berubah. Kuasa dari darah Yesus yang tercurah 2000 tahun lalu di kayu salib, yang menetes keluar dari bilur di tubuhnya karena cambuk Romawi. Bilur-bilur itu tetap sama. 1 Petrus 2:24 berkata, by my stripe you were healed. Oleh bilur-bilurku kamu telah disembuhkan. Saya tetap mempercayai kebenaran ini. Lepas dari apa kata dokter, lepas dari apa kata fakta-fakta penyakit virus yang sedang menghajar bangsa kita hari-hari ini. Saya tetap percaya. Dan ini yang harusnya gereja lakukan juga. Dengar, iman tidak menyangkali fakta, memang virus ada. Tetapi iman tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan dan dikendalikan oleh apa yang sudah dengar, oleh apa yang dunia ini katakan tentang pandemi ini. Karena kita hidup dengan hukum yang jauh lebih hebat, lebih tinggi. Dan itu adalah hukum Tuhan. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Jadi Father's Day dimulai 1910 di kota namanya Spokane. Oleh seorang namanya Sonora Smart Dodd ini. Dia merayakan kehidupan ayahnya. Seorang veteran perang. Yang membesarkan 4 anaknya sendirian. Tanpa istrinya. Sendiri. A single parent who raised his 6 children, 6 orang anak, bukan 4. Jadi Sonora ini seorang anak yang bangga kepada ayahnya, dan kemudian dia celebrate the life, kehidupan dari ayahnya ini. Yang sendirian single parent membesarkan 6 orang anak. Wow.
ayah yang hebat. (1910). Baru kemudian 62 tahun kemudian, tahun 72, Presiden Amerika Richard Nixon, dia menandatangani kepres keputusan presiden dan mendeklarasikan bahwa 19 Juni tahun 72 itu dirayakan sebagai Father's Day di Amerika. Yang kemudian perayaan Father's Day ini dirayakan banyak hampir di seluruh dunia. Merayakan Father's Day ini.